Bal, kayaknya kita ini butuh network administrator baru yang secepatnya deh. Karena tim saya ini sudah kewalahan banget nih, apalagi besok kita mau migrasi server utama ke gedung kantor baru. Tolong dong carikan orang yang benar-benar paham konfigurasi jaringannya ya. Santai ya Bang. Kebetulan nih sepupu saya ini namanya Aldo sedang nganggur nih di rumah. Jadi dia sering lah main komputer, PC pun jago katanya. Jadi dia aja yang ngasih posisi itu. Gak perlu repot-repot lah buka lowongan yang kayak buat waktu lama itu. Tunggu dulu Bang. Ini masalahnya nih, urusan server utama perusahaan loh, bukan rakit komputer biasa. Apakah dia punya sertifikasi keahlian? Paham konsep Pak? Dan setting firewall-nya. Gampang sih kalau soal itu. Jadi nanti sambil kerja ya dia bisa belajar pelan-pelan. Saya ya sama. Silakan Mas. Pengalaman Anda ini sebenarnya lumayan bagus, Mas. Tapi masalah ini, posisi ini kebetulan sudah terisi oleh kandidat internal yang dirasa lebih cocok dengan Mas dengan budaya kerja kami. Terima kasih sudah datang, Mas. Ya Pak, sama-sama. Halo, silakan masuk. Gimana Pak? Aman kan posisi saya? Aman. Saya ini udah lama nganggur nih Pak. Aman. Besok kamu langsung datang dan gabung ke tim saya. Jangan Pak Nopal. Pokoknya kalau ditanya apa-apa, kamu pura-pura aja. Aman, santai. Bagus. Oke. Mari ya Pak. Yuk, silakan. Enggak. Aduh, ini IP address-nya samain kali ya, biar gampang semua. Aduh, kamu sedang melakukan apa ini? Kenapa jaringan looping semua? Hah? Database kantor pusat langsung putus koneksi ini. Looping? Aku cuma jadi IP gateway. Kamu salah. Biar rapi. Enggak, ini kamu salah memasukkan segmen IP. Terus kenapa konfigurasi firewall-nya malah dinonaktifkan? Gila, ini membuat sistem terbuka lebar tanpa keamanan. Kita bisa terkena serangan cyber atau ransomware kamu saja. Ada apa sih ini sebenarnya? Kenapa sistem operasional kantor cabang mati total dan offline? Aduh, salah melakukan konfigurasi hosting, Pak. Akibatnya server down total dan sistem backup otomatis kita gagal berjalan karena jalurnya terputus. Ini yang katanya bisa kerja dan jago komputer itu. Perusahaan mengalami kerugian puluhan juta rupiah setiap jamnya karena seluruh operasionalnya bisnis terhenti total. Iqbal, buku yang merekomendasikan itu baru saja merusak seluruh konfigurasi server kita. Hari ini kita bisa dituntut oleh klien besar dari kantor SLA. Oke, siapa? Saya sekarang membuka lowongan resmi secara terbuka dan profesional. Kita harus mencari kandidat yang memiliki sertifikasi, kompetensi, resmi agar sistem kita aman. Saya tidak mau mengambil risiko dengan merekrut orang tanpa kualifikasi jelas. Meskipun itu struktur saya sendiri. Saja, saya membaca di dalam berkas lamaran Anda ini bahwa Anda memang mencantumkan sertifikasi kompetensi dari BNSP. Benar sekali Pak, saya memberikan sertifikasi kompetensi nasional untuk skema network administration NET-nya yang diterbitkan oleh BNSP lalu BNSP. Karena kita berdasarkan standar SKAKRI. Di bab ini saya melakukan pekerjaan proyek migrasi jaringan yang pernah saya tangani sebelumnya. Luar biasa. Sertifikasinya masih sangat aktif dan valid.
foto beliau yang para perjalanan bersama sesuai dengan kebutuhan migrasi server dan minggu depan. Bagus sekali. Kami di sini melakukan penilaian secara adil dan objektif berdasarkan kompetensi ini. Sangat tegang di perusahaan kami, Mas Harga. Iya. Ropi, seluruh konfigurasi routing dan firewall sudah saya selesaikan berdasarkan sistem baru. Sistem perjalanan backup otomatis juga sudah berjalan dengan baik. Hebat Mas Aga. Jangan tadi baru lancar dan sangat stabil. Senang sekali rasanya bisa bekerja sama dengan tim yang kompeten dan sertifikat secara profesional. Dari skenario yang telah kita saksikan bersama, kita belajar mengenai pentingnya objektivitas dalam dunia kerja, mengutamakan praktik nepotisme dalam proses rekrutmen IT merupakan bentuk pelanggaran etika profesi yang fatal dan berisiko tinggi merugikan jalannya roda bisnis perusahaan. Memaksa seseorang yang tidak kompeten untuk memegang kendali infrastruktur IT yang kritikal dapat memicu kegagalan sistem parah. Hal ini berisiko melanggar regulasi hukum nasional seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP jika sampai terjadi kebocoran data sensitif. Oleh karena itu, proses rekrutmen profesional di bidang teknologi informasi harus selalu mengacu pada standar kompetensi yang jelas dan diakui negara, seperti SKKNI. Dengan merekrut tenaga ahli yang memegang sertifikasi kompetensi resmi dari lembaga sertifikasi profesi LSP berlisensi BNSP, perusahaan dapat meminimalisir potensi kesalahan teknis dan memastikan keandaian sistem. Kesimpulannya, profesionalisme di bidang IT tidak hanya diukur dari kemampuan teknis dasar semata, melainkan juga dari tanggung jawab etis, kepatuhan hukum, serta validasi kompetensi formal. Mari bersama-sama kita bangun industri IT yang sehat, beretika, adil, dan sukses.